di bawah untuk mendengarkan tentang kajian Islam. Oh itu iman saya tambah kuat lagi, serius. Saya nggak salah masuk Islam, saya nggak coba dari lahir saya masuk Islam. Masya Allah. Saya bilang kayak gitu, coba dari lahir kayak kenapa bro? Tapi memang ini udah jalannya Allah untuk apa saya masuk Islam. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. terus waktu itu kan saya pengen masuk Islam. Terus tiba-tiba saya mimpi bang. Saya mimpi dalam suatu majelis. Ini majelisnya majelis gereja bang. Majelis gereja? Iya, majelisnya gereja, ada pendeta. Terus kami nyanyi bilang lagu Tuhan Yesus. Nabi Yesus bilang pokoknya lagu-lagu Kristiani lah. Pokoknya kayak gereja-gereja gitu. Tapi di rumah saya, gitu. Tiba-tiba ada seseorang memakai baju putih, pakai sorban. Kayak ini pakai sorban gini, yang besar di kepala bang. Masya Allah, iya. Baju putih. Terus pokoknya dia ketika ini pendeta membacakan ayat Alkitab yang memakai sorban ini cuman menatapnya ke saya aja. Dia lihat-lihat saya begini terus tersenyum kayak gini. Bilang, ngapain kamu tunggu? Ayo cepat keluar. Ayo pindah. Dia ajak saya buat pindah gitu, cepat keluar kan. Terus saya langsung panik kan. Sampai saya ini mau keluar kemana, mau pindah kemana. Seakan-akan itu ada malaikat yang mau datang mau cabut nyawa saya kan. Saya langsung panik, langsung sadar dari mimpi. Saya sampai keringat bang. Besoknya itu saya sampai nggak sekolah kan. Pagi-paginya itu saya langsung ke langsung ke kiosnya dia, teman saya. Dia kan masih sholat subuh, belum pulang sholat subuh. Saya tunggu aja di situ. Subuh antum ke rumah itu? Iya, subuh. Masya Allah. Itu masih jam 4 saya ke rumah dia. Saya langsung ke rumah dia, terus saya langsung tanya, saya cerita ke dia. Begini ada orang pakai sorban terus begini. Terus kata dia begini, Masya Allah, itu antum mau dapat hidayah itu. Pas setelah saya mimpi subuh itu, jadi saya langsung ke rumahnya teman saya ini si Arif. Masya Allah, subuh. Iya, subuh. Udah masih hampir jam 5 lah. Tapi waktu saya datang ke rumah dia, kata ibunya itu lagi sholat. Jadi saya tungguin aja. Saya tungguin gini, setelah mereka pulang sholat, langsung saya cerita mimpi ini. Kata saya begini, tadi saya mimpi begini, bla bla bla. Terus kata dia, Masya Allah antum mau dapat hidayah ini. Kata dia langsung spontan kayak gitu kan. Belum, Masya Allah antum mau dapat hidayah ini. Kata saya bilang, hidayah? Apa tuh hidayah? Terus dia bilang, ini pertanda nanti antum pasti, ini pertanda dari Allah ini nanti antum pasti masuk Islam kayak gitu. Ini kata dia ini pertanda dari Allah. Terus saya langsung tiba-tiba begini, saya masuk Islam sekarang boleh nggak? Saya langsung bilang begitu kan. Saya masuk Islam sekarang bisa nggak? Terus kata dia juga takut kan. Begini, aduh, ya boleh-boleh aja. Tapi nanti kalau orang tua antum tahu gimana? Gak apa-apa, saya sembunyi dulu. Saya sembunyi dulu. Masya Allah. Sudah saat itu langsung saya syahadat sama dia. Saya berdua aja itu? Iya, saya langsung berdua aja. Baik, Masya Allah. Itu dia senang kali bang. Dia langsung peluk saya begini, dia nangis. Masya Allah, terharu juga. Langsung saya juga peluk dia kan. Ternyata tujuan saya ingin memasukkan dia ke agama Kristen. Ternyata kebalik, saya yang dimasukkan ke agama Islam bang. Masya Allah. Jadi saya nggak habis pikir, waduh saya masuk Islam. Saya sampai waktu itu yang setelah syarat masuk Islam, badan saya itu kayak berubah bang. Kayak rasa auranya itu kayak berbeda. Saya gemetaran, terus saya rasa takut, di antara rasa takut dan rasa senang. Jadi setelah itu, saya nggak sekolah, padahal sekolah juga. Saya nggak pulang ke rumah, saya langsung ngobrol-ngobrol terus sama dia, terus pokoknya saya duduk baca Al-Quran, terus kayak ngobrol santai-santai gitu. Terus saya bilang begini, nanti kalau orang tua saya tahu gimana ini. Nanti kan sekarang orang tua saya itu masih Kristen.
nanti kalau misalkan saya mati, nanti kuburnya itu kalau saya dikuburkan itu dengan tata cara agama Kristen atau agama Islam, sedangkan orang tua saya belum tahu. Terus kata dia gini, bilang insya Allah nanti Allah akan permudahkan, antum tenang aja, Allah itu punya cara yang baik untuk antum. Pasti antum suatu saat nanti itu orang tua antum pasti akan tahu. Antum mau sembunyi, mau sampai dimanapun, orang tua antum pasti akan tahu. Dan antum gak usah takut, karena ketika suatu saat nanti orang tua antum tahu antum masuk Islam, antum gak usah takut, ada Allah bersama antum. Masya Allah. Jadi dia bilang kayak gitu, hati saya, iman saya itu makin lebih kuat. Oh, ada Allah, nggak usah takut, ada Allah. Jadi mulai saya udah masuk Islam kan. Baik. Terus dia kasih tahu wajib sholat 5 waktu. Terus nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan daging anjing. Pandang wanita yang bukan mahram haram hukumnya, nggak boleh lihat. Pokoknya kalau lihat wanita pandangan pertama, oh astagfirullah. Jadi dia langsung saya diajarin berzikir astagfirullahaladzim. Dia langsung diajarin sama dia. Terus pokoknya zikir-zikir yang ini biasa. Terus pokoknya diajarin kalau lihat cewek itu langsung nunduk gini. Saya sejalan sama dia ke pasar bang, pandangannya nunduk aja kayak gini bang. Pokoknya kalau lihat cewek itu nggak pernah dia melirik-lirik cewek gini, nggak pernah. Pokoknya saya matanya itu lihat dia dulu, dia lihat cewek. Padahal lihat cewek cantik lewat kan. Saya lihat dia dulu, dilihat nggak ya, dilihat nggak. Ternyata nggak lihat bang sama dia. Padahal kalau menurut saya sih ada cewek sih yang naksir dia. Dia kan ganteng bang. Masya Allah, teman saya itu memang saya akui dia ganteng, akhlaknya baik, terus ilmunya juga lumayan lah ilmunya. Terus saya jalan ke pasar, saya lihat wah ini memang akhlaknya ini memang benar-benar mulia. Masya Allah. Memang saya nggak salah masuk ke Islam ketemu sama dia orang seperti ini. Masya Allah. Dari saya jalan sama dia, terus cara dia memandang orang, memandang wanita yang bukan mahram, itu dia sama sekali nggak melirik bang. Kalau saya kalau saya lihat mungkin lewat cewek cantik, aduh, itu kalau saya cewek gue senang kali, kayak gitu. Baik. Tapi semenjak diajarin sama dia kalau lihat cewek bukan mahram gak boleh lihat terus gini. Saya udah masuk ini, saya udah senang gini. Saya pengen ke ini rumah dulu. Terus udah jam itu kami ngobrol-ngobrol sampai jam 10 lah. Pasti udah di rumah itu. Ya udah jam, saya nggak ikut sekolah ini udah jam 10, udah jam 10 siang ikut sekolah. Karena saking asiknya cerita tentang Islami, begini. Islam itu bukan teroris yang bom-bom di mana-mana, itu oknum doang. Mereka pakai KTP Islam, terus mereka bom bunuh diri, terus ketahuan KTP-nya Islam, dia Islam, kok dia Islam kayak gini bom bunuh diri, teroris gitu. Sebenarnya itu oknum aja, tidak semuanya seperti itu. Lihat di Al-Quran itu ada yang pernah Al-Quran suruh bilang, oh kalian bunuh di sana, bunuh di sini, nggak pernah kan? Al-Quran nggak pernah ngajarkan seperti itu. Jadi pokoknya kami cerita tentang Islam seperti itulah, tentang Islam nggak teroris, nggak seperti itu. Jadi dari situ saya mulai terbuka kan, memang betul juga Islam bukan teroris ya. Kan orang tua saya bilang Islam itu, kau lihat ada bom di mana itu pasti Islam. Terus ada tembak-tembakan di mana pasti yang itu Islam semua kan. Jadi pokoknya kalau agama Islam di mana kalau udah tembak-tembakan, teroris Islam kurang ajar ini. Jadi mereka merusak ini, membunuh sembarang, gak kasihan yang anak kecil atau ini. Jadi saya pulang ke rumah, udah jam 10, saya pulang ke rumah. Saya kan udah agama Islam. Jadi saya ingat kata teman saya, si Arif ini. Gak boleh makan daging babi, gak boleh makan daging anjing, yang mahram gak boleh lihat. Terus kan itu biasa tuh, rumah saya itu kan ada tetangga sebelahan, ada cewek juga. Sering-sering main ke rumah, terus pokoknya nonton TV. Kami kan punya TV, jadi kadang-kadang main ke rumah nonton TV. Jadi itu kan bukan mahram. Jadi saya kalau lihat cewek yang bukan mahram, ingat kata teman saya itu, aduh ini gimana ini, dosa. Pokoknya saya nonton TV tapi sama sekali nggak mandang dia gitu. Ajak ngobrol aja sama dia, nggak
nggak pernah, mulai dari situ tuh nggak pernah ini ngobrol sama cewek, udah dibatasi gitu, kayak dibatasi sama. Masya Allah. Jadi kata teman saya itu begini, udah sombong sombong. Oke. Kata mereka gitu, sombong sombong. Udah ini, saya sapa dia juga nggak disapa gitu, katanya gitu kan. Terus kalau saya ketemu itu kayak cuek-cuek, mereka bilang saya cuek kan bang. Padahal sebenarnya inti dalam hati saya itu Menjaga ya. hati saya itu bukan cuek kepada kalian, bukan cuek, serius. Saya itu hanya menjaga pandangan karena saya sekarang udah Islam, tapi kalian belum tahu aja saya udah Islam. Tapi, nah dari situ saya terus menjaga terus, saya rasa berat. Saya bilang, aduh, saya bilang ke teman saya. Tapi waktu situ hari, sholatnya gimana waktu saat di rumah itu? Gimana? Jadi saya waktu sholatnya itu juga bang, saya jarang-jarang sholat juga bang, karena waktu pas azan sholat, saya kan di rumah nih, ada orang tua saya suruh saya kerja, bilang begini, Vincent kau timba dulu, kau masak begini gini. Kan teman saya Arif ini bilang, kau nggak boleh melawan sama orang tua bilang apa kau harus nurut gitu. Baik. Apalagi ibu, pokoknya kau nggak boleh membantah sama ibu, ayah sama ibu kau nggak boleh membantah. Jadi saya bilang, saya harus nurut. Padahal awal-awalnya dulu saya bandel kan bang. Saya bandelnya minta ampun. Abdurrahman, saya kan namanya Vincent. Vincent timbar dulu. Apa sih mama suruh-suruh? Malas. Gitu kan. Baik. Setelah saya masuk Islam, disuruh sama mama. Vincent timbar dulu, 1 ember dulu timbar. Oh iya mak, iya. Saya timbar bukan 1 ember. Yang ember semua di situ ada berapa? 14 ember. Saya timbahin sampai penuh. Masya Allah. Terus saya bahkan udah penuh, yang masih kosong-kosong di periuk atau di ember apa, saya pokoknya timbal lagi kayak semangat gitu, semangat. Saya semangatnya karena udah Islam. Terus hatinya saya itu kayak tenang, adem gitu. Apalagi pas selesai sholat itu saya dipanggil sama Ustadz. Masya Allah, antum dapat hidayah, Masya Allah. Memang ini udah jalan terbaik buat antum. Kalau itu pengen antum masuk ke dalam surga. Coba kalau antum di agama Kristen, dia dalam Al-Quran mengatakan bahwa agama selain Islam tidak akan pernah menyentuh bau surga. Tidak akan pernah menyentuh surga. Bahkan mencium bau surga pun tidak akan pernah. Jadi antum bersyukur dipilih untuk masuk ke agama Islam untuk masuk ke dalam surga gitu. Jadi sini saya kayak merasa bangga. Saya bisa masuk surga. Orang tua saya, masih Kristen, enggak akan bisa masuk surga. Jadi saya bilang, saya kan udah banggain masuk surga. Terus saya pengen orang tua saya masuk surga. Saya debat sama orang tua saya. Sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Saya kan langsung spontan gitu kan. Yesus ini bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa, mak. Lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saja ada YouTube affiliate. Jadi sana kalian bisa check out ataupun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko, dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan, baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komentar. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Kalau Yesus Tuhan itu kenapa dia nggak tahu hari kiamat gini? Terus mama saya kan langsung bingung kan. Wah, ini suka apa lagi nih anak? Kayaknya si Arif ini. Arif ini yang pengaruh dia bilang, kamu udah masuk Islam. Mama saya langsung spontan tanya begitu. Kamu udah masuk Islam? Saya dalam hati langsung keringat kan. Aduh, ini kalau mau bohong dosa. Kata teman saya nggak boleh bohong, jujur, selalu jujur sama orang tua. Ini orang tua nanya kayak gini, pertanyaannya ini kita mau jawabnya kayak gimana ini? Udah masuk Islam atau belum? Baik. Saya kan masih takut tuh, belum. Ngapain? Belum masuk Islam, belum. Masih jawab belum. Masih belum. Karena saya masih takut bang, karena waktu itu saya masih sekolah. Kalau masuk Islam pasti
putus sekolah, terus diusir juga, dipukul juga. Pokoknya ngeri lah bang, bapak saya itu jahat kali. Jadi saya bilang belum, tapi saya setiap hari itu saya ke mama saya, pokoknya saya fokus aja di mama saya dulu. Karena mama saya itu kan nggak terlalu galak kan. Pokoknya dia itu marah tapi sebatas marah. Kalau bapak saya marah itu ditapuk, langsung ditapuk, dipukul. Kalau mama saya itu sebatas marah, jadi saya berani memberanikan diri untuk kayak debat-debat tentang agama, banding-bandingan agama gitu. Islam begini-begini, saya mencoba untuk menjelaskan bahwa Islam itu mah bukan teroris, Islam itu agama yang baik, agama mengajak kepada kebaikan. Pokoknya saya berdakwah lah tentang agama Islam. Tapi mama saya itu kayak cuek-cuek aja, gitu kan. Terus saya sholat, pokoknya setiap hari seperti itu, saya sholat. Kadang-kadang bolong juga bang, karena itu ya biasa lah. Ya, baik. Jadi karena iman saya udah yakin Islam ini, pokoknya apapun yang terjadi, saya nggak akan keluar dari agama Islam ini. Iman saya udah kuat, ditambah lagi dengan saran dari ustadz bilang, alhamdulillah gini-gini. Terus saya dibawa ke kajian-kajian, kan di sana itu kok sering diadain kajian-kajian juga bang, kajian ke luar sana. Baik. Itu saya dibawa untuk mendengarkan tentang kajian Islam. Itu iman saya tambah kuat lagi, serius saya. Saya nggak salah masuk Islam, saya nggak coba dari lahir saya masuk Islam. Masya Allah. Saya bilang kayak gitu, coba dari lahir kayak kenapa? Tapi memang ini udah jalannya Allah untuk apa saya masuk Islam. Akhirnya karena saya kan udah saking mantap, saya udah saking percayanya sama Islam, terus saking ininya, saya debat sama teman saya. Pokoknya saya nggak mau ngalah, dia juga nggak mau ngalah bang. Akhirnya saya bilang, saya kan udah emosi kan, udah kasih keluarin bukti-bukti semua. Yesus bukan Tuhan, kalau Yesus Tuhan gini. Terus Alkitab, itu udah campur tangan manusia. Kalau memang dia suci, kenapa ada perselisihan, ada porno gini-gini. Tapi dia masih kayak ngotot itu ya. Ngotot, iya istilah. Dia masih ngotot gitu kayak mancing emosi kita bang. Baik. Dia bilang, kalau ini lu parah menghina Tuhan Yesus, terus lu menghina Alkitab, terus lu menghina patung-patung. Nah dari situ bang, dari situ dia tanya, bilang kan setiap hari saya dekat sama Arif kan, pokoknya Arif di mana saya di situ, Arif di mana saya di situ. Jadi mereka kayak curiga gitu, ini pasti jangan sampai dia udah masuk Islam ini. Jadi mereka curiga gitu. Jadi teman saya ini langsung spontan, jangan sampai lu masuk Islam. Karena dalam keadaan yang emosi, saya langsung, saya masuk Islam. Saya emosi karena kami kan debat, dia nggak mau ngalah, terus padahal saya udah bukti semuanya, udah keluarin semua. Dia nggak mau ngalah, malah ngotot gitu kayak mau ngajak berantem. Aduh, kurang ajarin. Jadi akhirnya, saya udah masuk Islam. Masya Allah. Begitu saya bilang saya udah masuk Islam, nah dari situlah menyebar luas itu. Menyebar luas bang. Baik. Sampai kampung atas, kampung bawah, semua datang bilang, ada penistaan agama Islam bilang hina agama Kristen, bilang gini. Ada agama Islam hina agama Kristen, bilang Yesus bukan Tuhan, agama ini Alkitab ada ayat porno begini. Itu sampai orang udah panas sekali bang. Bilang kayak begini, orangnya di mana, pengen saya bunuh. Sampai kayak gitu bang. Itu sampai, padahal itu teman saya bang, teman yang saya anggap itu dekat ya. Iya, teman dekat lah, teman terpercaya, teman main lah. Pokoknya kalau makan bersama, tidur bersama. Tapi kok bisa jalannya udah sampai segini, sampai polisi, sampai tentara datang, kami dikumpul satu RT bang. Itu dikumpulin semua keluarga, bilang ini si Vincent ini ikut si Arif, akhirnya dia masuk Islam. Sampai teman saya ini hampir dia dibunuh. Hampir dia dibunuh karena penyebab dia saya masuk Islam. Tapi saya ngotot bilang saya masuk Islam bukan karena dia, saya masuk Islam kemauan sendiri, dan dia tidak tahu apa-apa tentang keislaman saya. Nah dari situ saya ngotot seperti itu, akhirnya dia selamat. Mereka nggak berani sentuh dia karena saya kemauan sendiri. Coba misalkan saya bilang, saya masuk Islam karena saya belajar Islam sama dia atau gini, teman saya bisa kena dia. Tapi saya berusaha untuk menghindar biar dia bisa kena amukan massa gitu.
Dan karena saya bilang udah masuk Islam, akhirnya langsung dia kasih tahu ke teman-teman saya, teman-temannya lain sampai keluarganya udah, oh Vincent udah masuk Islam. Terus dia bilang Yesus bukan Tuhan, Alkitab itu ada ayat porno, terus Alkitab ini tulis tangan manusia bukan kitab suci. Terus kita menyembah patung, katanya, kata Vincent gitu. Vincent udah masuk Islam, dia bilang begitu. Aduh, panggil dia. Mulai dari situ bang, saya dipanggil, terus dipanggil ya Pak RT. Bukan cuma satu orang yang tahu, sampai kampung atas, kampung bawah tahu semua datang. Sampai saya dipukulin bang, aduh, gitu gimana? Saya dikeroyok. Iya dikeroyok. Dikeroyok gara-gara saya menghina Alkitab sama menghina Alkitab sama menghina Tuhan mereka, agama Kristen itu, aduh. Jadi juga bang. Jadi saya dipukul sampai berdarah bang, sampai benjol ini ada bekas di sini. Dipukul terus. Karena saya udah dipukul kan, udah dikeroyok massa, terus keluarga saya datang membela saya, bilang, oh jangan nanti kita bicarakannya dengan baik-baik. Nanti kita bicarakannya dengan baik-baik. Ada yang udah mau bunuh, bilang bunuh aja. Ini udah menghina Tuhan kita, udah gini. Tapi untung ada Pak RT cepat-cepat melapor ke polisi. Dia melapor ke polisi. Biar saya diamankan oleh polisi aja, jangan sampai masyarakat ini mereka turun tangan, karena di situ ada preman juga bang, ada yang nakal-nakal juga. Mereka kalau saya dilepas dari polisi, memang itu saya nggak tahu gimana, udah mati syahid lah. Mati syahid kalau saya. Dan saya yang waktu saya dipukul itu saya ingat kata teman saya, ketika suatu saat nanti kamu ketahuan sama orang-orang, tenang, ada Allah. Kata dia gitu kan. Saya pintas di kepala saya, bilang, oh tenang ada Allah. Astagfirullahaladzim, kok saya takut sih, padahal ada Allah. Langsung saya diamankan sama polisi. Nah dari situ, kayak nggak dipukul lagi, kayak aman gitu. Terus polisi langsung bawa ke kantor polisi. Saya sampai masuk ke penjara bang. Masuk penjara untuk beberapa hari untuk diamankan oleh amukan warga, karena kalau misalkan saya udah dipulangkan lagi pasti saya dicari lagi. Saya nggak akan dilepas. Dan setelah 4 hari saya di penjara, saya bilang ke untung Pak polisinya ini yang komandannya ini agama Islam bang. Mumpung mujur-mujurnya saya dia agama Islam. Terus ada ini Pak polisi satu agama Kristen, mayoritasnya agama Kristen, tetapi komandannya agama Islam. Dan yang komandannya ini juga dia rajin sholat, terus pokoknya orangnya lembut, baik, terus pokoknya dia yang amankan saya di situ. Dan situ saya dikasih makan, kau tenang aja di sini, kau nggak akan apa-apain. Sebelum saya datang bertemu sama komandan saya yang agama Islam ini, saya bertemu dulu sama istilahnya Pak polisi, tapi dia agama Kristen dia. Baik. Kau masalah apa? Penistaan agama. Kenapa? Penistaan agama kenapa? Saya bilang ini Alkitab itu bukan kitab suci. Pokoknya saya jujur, Alkitab itu bukan kitab suci, Yesus bukan Tuhan. Terus Alkitab ada ayat porno. Sampai saya dilempar pakai botol minum yang ini bang, yang plastik. Sampai saya dimaki, anjing babi. Anjing babi, kau udah belajar di mana? Baru masuk Islam 1-2 hari udah kayak tahu aja Kristen itu udah kayak gitu kan. Sampai ini Pak polisinya udah marah-marah, udah sampai saya dilempar. Padahal orang tua saya di samping, bapak saya di sini, terus sama keluarga lah, dari bapak, dari tante, dari ini di samping-samping kan. Baik. Tapi saya dilempar, nggak tahu lagi. Terus ini pas saya dilempar gitu langsung dimaki, anjing babi gini. Langsung komandannya datang, agama Islam dia komandannya. Yang bilang kenapa? Ini menghina agama ini Kristen, bilang Islam Kristen menyembah patung, terus Alkitab bukan suci gini pokoknya belum. Terus yang komandan ini bilang ini bawa dia ke ruangan saya.
Jadi saya diamankan di ruangan komandan ini. Masya Allah. Begitu saya masuk ke ruangan saya, langsung ini komandan ini langsung lihat begini. Kau masuk Islam dipaksa atau kemauan sendiri? Dipaksa. Bukan. Saya masuk sendiri. Islam kemauan sendiri. Baik. Bilang, kenapa kau bisa masuk Islam? Saya mulai cerita, bilang, saya masuk Islam karena ada teman saya namanya Arif. Dari situ kami debat. Akhirnya dengan bukti-bukti yang disampaikan sama si Arif, akhirnya saya mengakui bahwa agama Islam itu benar, dan akhirnya saya mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, katanya, Masya Allah, luar biasa. Kan saya cerita itu dari semua, saya cerita semua dari yang saya ketemu si Arif sama terus bagaimana saya mendapat hidayah sama mimpi, perjalanan saya masuk Islam, saya cerita semua sampai komandan ini. Masya Allah, memang luar biasa. Memang ini udah jalannya Allah untuk kamu masuk Islam. Akhirnya langsung komandan bilang begini, aman. Kau di sini, kamu tidak akan diapa-apain. Saya juga Islam. Dan saya di sini, saya komandannya di sini. Masya Allah. Kamu di sini tidak akan diapa-apain. Masya Allah. Langsung dibilang gitu kan. Terus saya bilang, Alhamdulillah. Terus langsung ingat saya bilang begini, oh ada Allah. Allah bersama kita. Iya, Allah bersama kita kan. Teman saya bilang begini, jangan takut, ada Allah. Jadi saya bilang, ini memang nggak, kok bisa kayak gini ya? Nggak masuk akal ya. Iya, nggak masuk akal. Pertolongan Allah ya, Masya Allah. Saya pintas itu, saya langsung kayak senang gitu kan. Iya. Saya langsung bilang, aduh alhamdulillah, saya diamankan. Padahal awalnya itu saya takut juga dibunuh kan, karena ada yang bilang dibunuh, ini kita bunuh, ini kalau dilepas ini kita pasti bunuh dia. Jadi saya sampai saya duduk, saya diam aja, bilang, aduh astagfirullahaladzim, ini bagaimana dengan keluarga saya ini, kalau saya pulang apakah mereka pasti menerima saya sebagai anak? Saya kan masih sekolah bang, belum tamat juga. Terus apakah nanti saya masih melanjutkan sekolah? Ini tinggal mau ujian ini. Ini bentar lagi mau ujian. Apakah saya nanti langsung diusir dari keluarga terus langsung putus sekolah atau apa? Terus begitu saya pulang, yang lebih menyebutkan lagi, orang tua saya begini. Mereka sedih sama saya, aduh untung saja anak saya selamat gitu. Mereka bilang begini, si Vincent selamat, sini. Mereka kayak menangis juga gini, kasihan sama saya kan. Vincent selamat, untung saja kau nggak dibunuh. Namanya sebagai orang tua ya, sebagai orang tua itu bagaimanapun anaknya itu tetaplah anak. Bandel-bandelnya anak atau dia mau masuk Islam atau apa, tetap dia itu anak saya. Jadi saya itu harus tetap mengayomi dia, sayang dia. Jadi saya dipulang itu, saya kiranya itu saya pulangnya pasti putus sekolah. Dalam pikiran saya itu pertama putus sekolah, yang kedua pindah rumah, ketiga diusir, nggak dianggap, anak nggak dianggap. Pokoknya kau pergi aja lah, nggak usah datang lagi karena kau udah masuk Islam. Pikiran saya begitu kan. Saya dalam perjalanan ini saya berdoa, ya Allah tolonglah saya biar saya minimal saya tamat SMA dulu, biar saya langsung pindah saya langsung pengen berhijrah gitu. Saya jangan di sini lagi karena saya nggak mau ada di sini dengan lingkungan seperti ini. Saya pokoknya nggak mau di sini lagi. Saya dalam perjalanan saya berdoa seperti itu kan. Tapi saya pulang ke rumah dulu. Saya masih mampir ke masjid. Terus saya sholat. Saya langsung sholat kan sama teman saya. Teman saya itu kami langsung duduk di ruangan, pokoknya di ruangan kecil lah sama ustadz. Mereka Masya Allah, pokoknya kayak mendukung gitu. Jadi saya kayak imannya itu kayak makin kuat ya? Iya makin kuat. Saya bilang, nggak apa-apa meskipun saya mau dipukul atau mau dibunuh. Kata mereka bilang begini, kalau misalkan waktu itu kau dibunuh, kau mati syahid, kau tahu nggak? Orang yang mati syahid masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga. Masya Allah, kenapa saya nggak mati syahid aja? Saya bilang kayak gitu. Kenapa saya nggak mati syahid aja? Saya kan langsung imannya kuat. Aduh. Tapi ini memang mungkin perjalanan Allah ya. Allah udah merencanakan ini untuk saya tinggal melewatinya aja. Jadi mereka bilang, aduh Masya Allah, antum ini memang luar biasa. Memang saya akui antum ini, kata Ustadz gitu. Seperti itulah kisahnya, bagaimana kan
Kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya ya, dengan like dan juga tanda hati. Seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.